Maaf, Mbak, boleh saya wawancarai sedikit? Ini saya rekam. Wawancari saya. Iya, mungkin berdua boleh juga. Ada juru bicara kita kok. Juru bicara? Enggak, maksudnya ini pribadi Mbak. Mengenai Iya, sedikit dua pertanyaan aja. ya? Ya bisa kan? Ini Muslim, itu Muslim juga. Ya. Islam otomatis ya. Sama Mbak ini saya mau tanyain dua aja. Ini saya rekam ya, maaf ya, mohon dijawab ya. Mohon disebutkan rukun iman sama rukun Islam. Disebutkan. Ya. Sebenarnya Bapak nanyain ini atas dasar Pribadi. Saya sini paham. Saya pedagang biasa ya, nggak ada pihak-pihak ya. Saya mau mastiin Mbak yang tudung ini dua Islam. pertanyaan saya. Bapak mau mastiin saya Islam Iya atau benar. tidak? Iya. Coba. Jadi Bapak Rukun cuma- Islam sama rukun iman. Coba dua aja. Rukun Islam ada berapa? Rukun iman ada berapa? Setelah saya ucapkan rukun iman dan rukun Islam, kira-kira Bapak mau ngapain? Enggak, cuman mau mastiin aja. Mau dijawab ya. Rukun Islam ada Kalau berapa? terbukti saya Islam, Bapak mau ngapain? Gak ngapa-ngapain, cuma mau ngetes aja. Soalnya kan sekarang kan banyak isu yang kita dapat isu itu bahwa orang Kristen itu pakai kerudung terus nggak begitu. Cuman ngemastiin aja ya. Oke, bisa dijelaskan? Ya. Oke, terima kasih kepada Bapak, siapa namanya? Fahmi. Pak Fahmi. Iya. Pak Fahmi seorang pedagang di daerah Pasar Minggu. Pasar Minggu. Iya benar. Sangat respect terhadap kita gadis awam yang sedang berbelanja Iya hari benar. ini. Iya. Pertama saya kenalin, saya Ella dan ini teman-teman saya dari gadis awam. Kita Iya. kesini tujuannya untuk berbelanja kebutuhan rumah tangga karena Oke. kita ada kegiatan. Iya. Kemudian Pak Fahmi nanyain saya terkait saya ikut belusukan karena saya pakai kerudung. Iya benar, banyak isu Tanyain, sekarang benar ya. Katanya orang Kristen juga banyak yang pakai Iya. kerudung. Nah, Kita kan nggak tahu yang pastinya gimana. jadi Pak Fahmi sekarang mau mastiin ya? nanyain rukun Islam saya dan rukun iman saya. Iya, benar. Saya lahir di keluarga Islam. Alhamdulillah. Saya lahir dari keluarga Islam yang taat ya. Iya. Saya Islam sudah lama sekali. Saya Udah dari besar kecil lah, di udah dari turunan. organisasi Iya, benar. Islam. Saya besar di organisasi Muhammadiyah. Ah. Dan saya pikir kalau Bapak bertanya tentang rukun Islam, rukun iman, itu bukan hanya meragukan kita sesama umat Islam, Iya. tetapi itu juga membuat kecurigaan Iya. yang membuat orang lain itu gelisah. Benar, soalnya kan banyak isu sekarang, banyak banget isu begitu. Kalau bisa disebutkan sekarang bisa? Bapak perlu saya bacakan rukun Islam. Boleh juga? Itu kan pertanyaan tadi. Yang pertama, syarat menjadi seorang Muslim, Iya. kita harus mengucapkan dua kalimat syahadat. Alhamdulillah, iya benar. Yang dalam pengucapan dua kalimat syahadat itu Bismillahirrahmanirrahim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Iya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Muhammad adalah Rasul. Itu adalah ikhtiar yang disampaikan umat Islam ketika dia ingin masuk ke Islam. Maka orang Muslim yang ingin masuk ke Islam mengucapkan dua kalimat syahadat. Itu pertama, Pak. Yang pertama ya benar. Jadi Saya sudah tahu sekarang ya. Oke, terus yang kedua. kemudian Bapak juga harus ini ya, jangan terlalu memiliki tendensi agama yang tinggi kalau Iya. ada orang yang ingin berbuat baik. Benar ya. Ini kan Enggak bermaksud baik, enggak bermaksud jahat, maksudnya kan isu banyak banget yang gitu ya. Terus dilanjutin. mau membuktikan kepada Bapak bahwasanya kita umat Islam itu berguna untuk semua orang. Kita Iya. kan menunjukkan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu berdiri di semua agama. Iya. Islam itu bisa dibilang kita mencintai kedamaian. Ya jelas lah. Kristen dengan orang Buddha, dengan orang Hindu, orang Buddha, kita kan merangkul. Kalau kita memetak-metakkan, berarti kita bukan agama yang damai. Iya, agama yang damai. Kita bilang, kita nggak boleh temenan sama orang Kristen, kita nggak boleh temenan sama orang Hindu. Ya, Bagaimana dengan masalah pemimpin itu? bagaimana? Bagaimana dengan masalah pemimpin? Masalah pemimpin memang saya sih bukan ahli agama ya, Iya. saya juga mahasiswa. Jadi saya kalau berbicara terlalu jauh tentang agama, saya pikir tidak relevan, takutnya ada salah-salahnya. Oke. Tetapi saya ingin menjelaskan bahwa urusan kepemimpinan di DKI Jakarta itu
tidak ada hubungannya dengan agama. Iya. Ya, kalau dalam Islam itu kan ada yang masalah surat Al-Maidah itu kan banyak penafsiran ya. Ada yang bilang kalau ada itu pemimpin, ada juga yang teman dekat, kemudian banyak sekali penafsiran. Oke lah, kita abaikan yang itu udah dibahas masa-masa lalu. Sekarang yang kedua. Yang kedua apa? Ya, dari Mbak, saya juga belum tahu mungkin. Tadi kan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terus yang kedua? Yang kedua bukan syarat Iya. yang kedua mendirikan sholat, yang ketiga berzakat, yang keempat naik haji, yang kelima ingat saya, Iya. karena saya dalam kondisi bapak intervensi, jadi Oh. saya rada-rada ini. Rada agak lupa ya begitu. Mungkin bisa Tapi saya bisa tunjukkan kalau saya Islam dan saya punya KTP Islam. Ya. Sekarang apa aja bisa dibuat. Oke, berarti tadi Makasih Pak sebentar. Tommy. Ya, sedikit lagi ya. Satu lagi yang pertanyaan satu yang rukun iman. Rukun iman. Iya. Rukun iman itu Iya. Rukun iman itu Ada berapa? rukun iman ada 6. Iya. Bapak tuh kayak ini loh ya, nanyain saya tuh kayak nanyain ke anak SD gitu yang Iya, mungkin itu pertanyaan anak SD tanpa pembahasan dari itu sudah Mbak lupain sendiri. Pak. Ya, maaf. Sudah sebentar. Iya, maaf. Mohon maaf ya, mohon maaf. Sebentar. Bisa disebutkan? Tadi kan ada 6. Oke. Maaf ya. Ya. Iya. Oke. Nah, saya ngerasa bapaknya ini tuh kayak gimana gitu, kayak Ya, menguji keimanan ya, kita. tahu. Yang tahu tingkat keimanan kita itu Allah, Pak. Iya, Jadi benar. Bapak nggak berhak menguji keimanan saya, Ya. keislaman saya cuma Ya. atas dasar rukun Islam dan rukun iman. Iya, jangan dibuat emosi. Oke. Saya nggak, saya kurang. Oke lah. Silakan. Sudah tahu sekarang ya? Silakan. Sila, ceritakan coba ya. Iya tadi kita pas masukan di pasar minggu kan dihadang ya, interogasi sama salah satu pedagang. Saya dituduh pakai jilbab ini asal-asalan. Terus Dia pikir kayak muslim nggak dukung Iya. Ahok gitu. Terus kita dengerin dulu ya. Coba. terus dia tanya saya rukun Islam, rukun iman, kayak maksa gitu. Coba baca rukun Islam, baca rukun iman. Sahabat coba. Saya jawab dong, Bapak meragukan keislaman saya. Ya bisa jadi, banyak kok orang non Islam sekarang yang nyamar pakai jilbab. Saya sih berusaha mundur ya, saya nggak mau cekcok sama dia, tapi dia ngikutin. Sampai dia bawa HP-nya, dia ngerekam gitu kan. Dia tanya lagi sama saya, coba baca rukun iman, rukun Islam. Terus saya jelasin dong, saya dari gadis Ahok, kita kesini mau belanja kebutuhan rumah tangga, terkait syahadat. Saya ini Islam, sejak lahir orang tua saya Islamnya taat. Saya besar di lingkungan Muhammadiyah. Saya kalau bawa mau bukti, saya punya KTP yang beragama Islam. Ya coba baca 2 kalimat syahadat. Ya maksa gitu. Ya udah saya baca dong teh. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la ilaha illallah Rasulullah. Saya bacain artinya. Saya bacain rukun Islam dan rukun iman udah. Terus saya jelasin lagi bahwasanya Bapak tidak boleh seperti ini. Ini Bapak ini mengancam saya diintervensi. Saya ini bebas untuk belusukan, untuk berinteraksi dengan masyarakat. Saya bilang gitu teh. Jadi kalau Bapak begini, artinya Bapak tidak mencerminkan Islam itu yang rahmatan lil alamin. Islam tuh harus damai, harus welcome sama semua orang. Jadi jangan cuma saya pakai jilbab, yang lain nggak pakai jilbab, saya nggak boleh temenan sama yang lain. Jangan gitu. Berarti Bapak nggak toleran sama orang. Ya udah dia gitu-gitu aja. Terus akhirnya orangnya mengerti atau memang dia masih ngotot? Ya akhirnya dia ngerti sih setelah saya bilang kalau urusan pemimpin di DKI Jakarta ini urusan administrasi.